Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Pada materi hari ini, kita akan membahas terkait dengan empat sub pokok konten yang akan kita jadikan diskusi. Yang pertama itu terkait dengan konsep elastisitas permintaan, kedua itu terkait dengan konsep elastisitas penawaran, yang ketiga adalah faktor apa yang mempengaruhinya, dan yang keempat itu contoh-contoh terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan konsep elastisitas. Berbicara konsep elastisitas, maka kita ini harus tahu terlebih dahulu apa konsep dari elastisitas tersebut supaya di sini kita punya pemahaman yang sama terkait dengan konsep elastisitas. Karena kesamaan pemahaman itu tentu saja akan memperlancar kita atau mempermudah kita dalam memahami suatu materi. Nah, apabila kita berbicara tentang konsep elastisitas, maka sebenarnya setelah kita mempelajari teori permintaan dan penawaran minggu lalu, yang pada intinya dari permintaan suatu barang itu tidak hanya tergantung pada harga, tetapi juga tergantung pada pendapatan bahwa konsumen bisa atau mungkin harga barang lainnya. Nah, apabila kita fokus atau melihat dari sisi tersebut, maka nanti kita bisa memberikan contoh-contoh terkait hal tersebut. Misalnya, apabila harga susu naik, maka permintaan akan susu turun. Dan sebaliknya, pada saat harga turun, maka permintaan akan susu itu naik. Nah, ini konsep dari permintaan yang kita sudah bahas minggu lalu. Terkait dengan penawaran sama konsepnya atau teori penawarannya, pada saat harga turun, maka barang yang akan ditawarkan juga akan turun. Tetapi pada saat harga naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Nah, terkait dengan konsep elastisitas eh, ini sebenarnya bertujuan untuk merespon atau mengukur respon atau kepekaan suatu suatu variabel sebagai akibat perubahan variabel lain. Nah, contohnya tadi, misalnya harganya naik, gitu ya, maka mengakibatkan di permintaan barang yang diminta akan turun. Kalau di penawaran saat harganya itu naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Nah, konsep elastisasi itu mengukur eh, respon atau kepekaan perubahannya, berapa perkiraan perubahan. Jadi, elastisitas itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase. Persentasenya itu adalah persentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi ya. Ini sebagai reaksi atas setiap persen perubahan variabel lain. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan harga, misalnya perubahannya eh, 5%, peningkatan harga 5%, gitu ya. Maka di situ juga akan mengalami perubahan lainnya, gitu ya. Oke, kita akan next ke slide berikutnya. Nah, di sini terkait dengan apa itu akses permintaan yang sudah saya sampaikan barusan ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan gitu ya, perubahan variabel-variabel lain itu tentu saja akan mempengaruhi permintaan itu sendiri. Nah, kepekaan perubahan itulah jadi yang diukur tingkatnya, gitu ya. Kalau kemarin kita bahas permintaan ya, kalau permintaannya naik, harganya naik, maka permintaan akan turun. Sudah seperti itu saja. Dan kita bicara fungsinya. Tapi kalau di elastisitas kita mengukur kepekaan perubahan itu mengakibatkan perubahan nilainya. Apakah nanti
dari perubahan tersebut maka dapat tergolong pada elastisitas yang benar. Ya. Ini contoh variabel-variabel yang dapat eh, merubah atau mempengaruhi permintaan akan suatu barang dari sisi harga barang itu sendiri, pendapatan, barang substitusi dan maupun barang komplementer itu sendiri. Nah, di elastisitas permintaan ya, itu kita akan membahas terkait dengan elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, serta elastisitas permintaan silang. Nah, tiga bahas ini akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, terkait dengan elastisitas permintaan harga itu sendiri, jadi kalau kita mengacu pada hukum permintaan ya, yang mengatakan bahwa apabila harga suatu barang itu turun, maka barang atau permintaan atas barang tersebut akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga itu meningkat, maka permintaan akan barang tersebut akan turun, gitu ya. Jadi di situ merupakan elastisitas permintaan terhadap harga. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu variabelnya adalah variabel harga. Nah, itu kalau kita bicara elastisitas permintaan terhadap harga. Next, kita akan berdiskusi terkait dengan elastisitas permintaan terhadap perubahan harga itu sendiri. Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita akan membahas terkait dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan, gitu ya. Kalau kita berarti di sini adalah variabelnya adalah variabel pendapatan. Nah, terkait dengan pendapatan, maka apabila pendapatan itu sendiri mengalami peningkatan atau penurunan, nah itu akan berdampak pada permintaan suatu barang tersebut. Contoh, misal pendapatan konsumen itu kan merupakan salah satu faktor yang penting ya dalam menentukan berapa jumlah permintaan. Jadi pada saat ada respon permintaan terhadap pendapatan itu disebut elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Biasanya disebut income elastisitas of demand, gitu ya. Nah, hal ini dihitung bagaimana persentase perubahan yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan itu sendiri. Jadi, kalau kita mengacu pada elastisitas permintaan terhadap pendapatan ini sendiri, jadi peningkatan pendapatan konsumen dapat meningkatkan permintaan terhadap barang, baik itu barang normal ataupun barang mewah ya. Walaupun kebanyakan barang yang menjadi tolak ukur di sini merupakan barang-barang yang normal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu jumlah pendapatan dan jumlah yang diminta itu akan selalu bergerak searah. Ya, ya, jadi mereka akan bergerak searah. Pada saat pendapatan naik, maka permintaan juga akan ikut naik. Ya, ini dari sisi kita melihat dari sisi elastisitas ya, bukan melihat dari teorinya. Kalau teori harga naik, eh, maka permintaan akan turun. Tetapi kalau harga turun, permintaan akan naik. Namun pada saat ini kita berbicara tentang elastisitasnya. Jadi karena jumlah pendapatan naik, maka jumlah yang diminta akan bergerak searah. Artinya pendapatan naik ya jumlah yang diminta akan naik. Jadi elastisitas permintaan atas pendapatan ini sifatnya positif karena sama-sama naik. Apabila nanti pendapatan turun, ya jumlah permintaan akan turun. Nah, itu disebut elastisitas permintaan atas pendapatan sifatnya adalah negatif. Ya.
Kemudian kita akan membahas terkait dengan, nah kalau kita mengacu pada elastisitas permintaan silang, kalau kita bicara pada bab sebelumnya atau bab yang mekanisme pasar terkait dengan permintaan dan penawaran, di situ jelas bahwa perubahan harga suatu barang akan mempengaruhi kuantitas barang-barang lain ya. Nah, untuk mengukur efek perubahan tersebut, biasanya para ekonomi itu menggunakan elastisitas harga silang dari permintaan itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi elastisitas harga silang dari permintaan itu dapat dihitung dengan melihat persentasenya ya persentase perubahan dari jumlah yang diminta terhadap barang, misal barang X gitu ya, terhadap persentase perubahan terhadap barang Y. Jadi perubahan pada elastisitas harga silang dari permintaan ini ada kaitannya antara barang satu dengan barang yang lain ya, atau bisa kita sebut barang itu barang pelengkap seperti itu. Nah, kita lihat eh, slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat ini salah satu rumus elastisitas permintaan terhadap harga. Jadi rumusnya seperti ini ya. Elastisitas permintaan terhadap harga itu mengukur dari perubahan jumlah yang diminta dibagi perubahan harga. Jadi yang diukur adalah persentasenya. Atau kita bisa menggunakan rumus di bawahnya yaitu Q min Q 0 atau Q sebelum ada perubahan dibagi Q 0 per P1 min P0 dibagi P0. Nah, ini untuk rumus elastisitas permintaan terhadap harga. Kita akan lihat ini contohnya terkait dengan rumus tersebut. Nah, ada minimarket gitu ya. Dia menjual susu cap bendera seharga 5.000 kaleng. Nah, dari harga 5.000 itu yang terjual adalah 4.000. Pada hari ini, gitu ya, berarti kan yang sebelumnya ini hari yang sudah lewat ya atau hari lalu gitu ya. Pada hari ini minimarket tersebut menaikkan harga menjadi 6.000 sehingga barang yang terjual itu adalah 3.000. Nah, dari sini kita bisa menghitung elastisitasnya ya, elastisitas terhadap harganya. Seperti yang kita ketahui di contoh yang tadi, jadi itu Q1-nya, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini Q1-nya akan dikurang Q0 atau Q sebelum ada perubahan. Per Q0 dibagi P1 min P0 dan dibagi P0. Maka kalau kita lihat di sini, Q1-nya yang mana? Berarti kuantitinya ini. Kuantiti yang 3.000. Karena tadi ada Q0, kan kalau biasanya kita bicara Q1, Q2. Q1 berarti misal harga awal, Q2 harga perubahan. Tapi kalau kita lihat di rumus, kita ngikutin saja yang di rumus ya. Kalau yang di rumus itu kan kita lihat tadi Q1 min Q0. Berarti Q0 itu Q yang belum ada perubahan. Berarti ini, yang 4.000 kaleng, yang pertama ya. Terus dikurang, sorry, berarti Q1, berarti ini setelah ada perubahan. Berarti Q1 3.000 dikurang 4.000. Q0-nya adalah dibagi 4.000. Selanjutnya P1-nya berarti 6.000 dibagi P0-nya adalah 5.000 per 5.000. Setelah kita hitung, maka kita sederhanakan menjadi min 1,25. Jadi menarik ya, biasanya di elastisitas seperti ini yang nilainya min itu tidak dianggap ya. Terkadang seperti itu ada beberapa uh, argumen atau pendapat terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya
elastisitas itu dianggap min, hasilnya ada min, min itu tidak dianggap. Jadi hasil tersebut itu menunjukkan bahwa elastisitas permintaan dari susu cap bendera itu adalah 1,25. Nah, artinya seperti apa gitu ya? Jadi artinya setiap 1% kenaikan harga susu akan menyebabkan jumlah susu yang diminta turun sebanyak 1,25 ya. Jadi kalau kita lihat ini mengalami penurunan. Nah, kita lihat, kita masuk ke slide berikutnya. Ini contoh lagi ya, terkait dengan rumus elastisitas tersebut. Ini apabila dihitung dengan arah sebaliknya. Kita lihat nih. Misalnya minimarket ABC harganya 6.000 ya. Ini P0-nya ya. Kalau tadi kan ini P1, tapi ini dirubah P0 dan jumlah yang terjual 3.000. Tetapi ada hari ini eh, minimarket ABC itu menurunkan harga sehingga mampu meningkatkan penjualan. Jadi ya, harga 5.000 yang dijual menjadi. Oke, di sini ada perubahan ya. Jadi di perhitungannya dirubah dengan arah sebaliknya. Di awalnya ini P1 menjadi P0 ya. Ini Q1 menjadi Q0. Nah, kalau kita lihat di sini perubahannya menjadi min 2 ya. Padahal kalau kita perhatikan di situ kan selisihnya sama ya dari soal yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan soal perhitungan ini. Nah, kalau kita perhatikan di situ hasilnya adalah min 2. Jadi seperti halnya sebelumnya ya kita anggap hilang gitu ya. Jadi nilai elastisitasnya itu 2, eh, itu tidak sama dengan perhitungannya sebelumnya. Tadi kalau tidak salah adalah 1,25. Padahal kalau kita perhatikan di sini yang dilihat adalah selisihnya ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini data yang kita gunakan itu adalah sama, hanya sudut pandangnya yang berbeda. Yang awalnya itu kenaikan harga dari 5.000 ke 6.000, tetapi di soal berikutnya itu penurunan harga dari 6.000 ke 5.000. Nah, biasanya kalau misalnya ada masalah terhadap soal seperti itu, ya, walaupun memang kalau kita perhatikan mengapa hasilnya beda, karena pembaginya juga akan beda. Tapi biasanya di elastisitas ini kita lihat adalah perubahan, ya, yang kita menjadi konsep awal kita adalah perubahan, perubahan terhadap sesuatu. Jadi respon terhadap perubahan itu sendiri. Nah, seperti yang contoh tadi, 5.000 menjadi 6.000, 6.000 turun menjadi 5.000. Itu datanya sama. Perubahannya juga sama ya. Tapi biasanya para ahli itu untuk eh, menghitung, kalau misalnya ada kejadian seperti ya, untuk menghitung itu biasanya menggunakan metode nilai titik tengah untuk menghitung elastisitasnya. Jadi kalau kita bicara tentang metode titik tengah, itu menggunakan rumus yang sedikit berbeda daripada elastisitas yang sebelumnya ya, terkait dengan elastisitas harga permintaan. Yang kita lihat apa di sini adalah ada per dua, ya, dibagi dua ya. Jadi kalau kita lihat perubahannya di sini adalah I1 min I0. Jadi di sini ditambah Q1 ditambah Q0 dibagi 2 per
P1 min P0 dibagi P1 plus P0 dibagi 2. Nah, ini merupakan metode nilai titik tengah apabila terjadi kasus seperti tadi ya. Angka perubahannya sama, walaupun sudut pandangnya berbeda, ternyata mempunyai hasil yang berbeda, maka biasanya menggunakan rumus ini untuk pemecahan. Next, ini contoh soalnya ya. Kalau kita lihat tadi, kita masukkan ya, angka atau nilai sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan, yang dihitung sebelumnya itu yang mempunyai hasil yang sedikit berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan nilai titik tengah, kita perhatikan nilai hasil akhirnya ternyata sama, 1,57. Padahal di sini sudut pandangnya berbeda ya. Awalnya di sini kita perhatikan, ini P1-nya adalah 3.000, tapi di sini P1-nya adalah 4.000. Terus, oh sorry, ini bukan P tapi Q ya tadi ya. Q1-nya 3.000, Q0-nya 4.000. Q1-nya 4.000, Q0-nya 3.000. Jadi konsep sudut pandangnya berbeda, namun selisihnya kan tetap sama. Harganya juga di sini harganya itu 6.000 dikurang 5.000, ini P1, ini P0, sedangkan P1-nya 5.000 dikurang 6.000, ini P1, ini P0 ya. Sudut pandangnya berbeda, namun angkanya sama dengan menggunakan metode titik tengah ini menghasilkan perhitungan yang sama. Jadi seperti itu apabila kita mendapatkan kasus dengan nilai yang sama terdapat jumlah elastisitas permintaannya berbeda. Nah, ini contoh terkait dengan jenis kurva elastisitas harga permintaan. Kalau kita perhatikan kurva ini menjelaskan bahwa garis paling bawah ini ada kuantiti, yang tegak adalah harga ya. Jadi ini harus perhatikan. Jadi kalau kita perlihat di sini, kuantitinya sama, tetapi harganya bisa rendah, bisa turun. Ya. Terdapat perubahan harga, sedangkan kuantitinya itu sama. Jadi di sini disebut elastisitas nol. Nah, selanjutnya kita bicara elastisitas ini sempurna. Ya. Elastisitas sempurna ditandai dengan apa? Harganya tetap, tetapi permintaannya mengalami perubahan. Nah, ini disebut dengan elastisitas sempurna. Nah, mungkin kalian juga bisa ya memberikan perkiraan atau contoh lah disebut elastisitas nol itu seperti apa, contoh-contoh barangnya, elastisitas sempurna itu seperti apa gitu ya. Nah, biasanya eh, pada kasus yang elastisitas nol tadi, ya, elastisitas nol tadi, ini kasusnya terkait dengan permintaan itu tetap sama. Nah, tidak dipengaruhi oleh perubahan produk dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita next kurva selanjutnya. Nah, di sini ada elastis. Jadi kita lihat di sini perubahan harga pada saat harga tinggi, maka barang yang diterima juga akan rendah. Ini elastis ya. Pada saat harga mengalami penurunan, ya, kita lihat di sini, kita tarik dari sini, berarti kuantitinya itu naik. Ini ciri dari elastis, ini kurva elastis. Tetapi pada kurva inelastis, kita lihat di sini, harganya tinggi, barangnya juga akan mengikuti. Gitu ya. Kalau di sini kan bertolak belakang ya, kalau yang elastis ini, pada saat harganya turun, jumlah yang diminta akan banyak.
Tetapi di analisis ini pada saat harganya tinggi yang diminta rendah. Pada saat harganya mulai rendah memang kita perhatikan mengalami peningkatan, tapi pada peningkatan inelastis ini tidak se ekstrim elastis gitu ya. Jadi dalam perubahan kasus semacam ini ya terkait dengan inelastis ya itu proporsi perubahannya itu nggak sebanding, tidak sebanding dengan perubahan harga. Jadi arahnya kalau kita lihat di permintaan sebenarnya arahnya berlawanan. Cuman perubahan secara proporsionalnya di elastis tadi seimbang. Bahkan ada juga kasus di dalam elastis itu perubahan jumlah yang diminta itu lebih besar daripada perubahan harga. Nah, di elastis juga sebaliknya ya. Porsi perubahan jumlah yang diminta itu lebih kecil dibanding dengan perubahan harga itu sendiri. Selanjutnya kita sambung ke selanjutnya. Nah, di sini ada elastisitas uniter. Kalau kita berbicara tentang kurva elastisitas permintaan uniter ya. Nah, dalam kasus ini proporsi perubahan yang jumlah yang diminta itu sama dengan perubahan harga. Ya. Di elastisitas uniter ini perubahan proporsinya itu seimbang ya. Nggak jomplang seperti yang elastis dan inelastis. Oke, kita next. Nah, ini contoh kurva bukan tabel harga ya. Tabel harga perubahan di dalam elastisitas harga dan perubahan jumlah pengeluarannya. Kita perhatikan di sini, juga ini juga akan mempengaruhi banyaknya perusahaan atau konsumen untuk mempengaruhi jumlah barangnya ya. Kalau kita perhatikan di sini ya dari harga 900 turun jumlah yang diminta hanya 200. Pengeluarannya sebanyak 180. Tetapi pada saat harga ini mulai turun dan jumlahnya meningkat, harganya ikut meningkat. Akhirnya ada titik puncaknya yaitu di harga 500 dengan jumlah 1000, tetapi pengeluarannya adalah pengeluaran tinggi. Nah, semakin turun nilai jumlahnya akan semakin bertambah dan harga pengeluaran akan semakin rendah. Nah, di sini akan mengikuti ya perubahan-perubahannya. Kita perhatikan. Oke. Nah, itulah contoh terkait elastisitas harga dan perubahan dalam jumlah pengeluarannya. Kalau kita lihat lagi sebenarnya pada tabel ini itu menunjukkan hubungan antara total pengeluaran dengan elastisitas permintaan. Jadi kalau kita perhatikan ya, sepanjang kurva yang tadi, kurva permintaan linear ya, maka total pengeluaran itu kan sebenarnya lebih dahulu naik ketimbang turun. Jadi sepanjang harga lebih besar, peningkatan lebih besar, misalnya dari 400 maka elastisitasnya lebih besar dari satu ya. Hal tersebut akan mengakibatkan persentase penurunan harganya itu akan lebih kecil ya, lebih kecil dari persentase kenaikan jumlah. Karena itu kalau kita perhatikan total pengeluarannya akan semakin naik. Nah, kita kira gambaran sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya sepanjang harga itu lebih kecil dari 400 ya, maka
elastisitasnya kurang dari satu. Kita perhatikan ya di pojok sebelah kanan ya. Kalau harganya kurang dari 300, maka elastisitasnya akan kurang dari satu. Di sini terlihat ada 0,67. Semakin turun jadi 200 menjadi 0,43 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Next, kita lanjutkan. Nah, ini oke, sorry ini ya, ini salah judulnya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan elastisitas itu ya. Nah, yang pertama itu tersedianya barang substitusi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat faktor utama yang mempengaruhi elastisitas suatu produk adalah tersedianya barang substitusi. Contoh beberapa produk seperti celana, misalnya kaos, sepatu, mobil dan sebagainya. Nah, apabila terjadi perubahan pada produk seperti itu gitu ya, sementara harga barang substitusinya akan tetap makan, dapat diperkirakan bahwa akan terjadi banyak substitusinya ya. Maksudnya apa? Karena harga substitusinya itu tetap gitu ya. Contoh misal kita bicara tadi mobil. Berarti substitusinya apa sih? Barang mobil gitu ya. Atau misal kendaraan lainnya ya. Kalau tidak mobil berarti motor misal. Maka kalau misalnya ada perubahan harga dari mobil, sementara harga yang substitusinya itu tetap konstan, maka diperkirakan jumlah motor yang akan dibeli akan semakin banyak ya. Jadi eh, kenaikan harga dari barang itu sendiri akan mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut lebih sedikit gitu ya, dan membeli barang substitusi lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil selalu mengalami penaikan, tentu saja ya yang beli akan sedikit, lalu si konsumen akan beralih misal dari mobil ya ke motor saja gitu kan, karena motor harganya tetap. Tentu saja perubahan itu akan mengakibatkan banyaknya konsumen akan membeli motor. Ya. Jadi memang ada kesimpulan juga ya dari beberapa para ekonom ya. Jadi kalau suatu produk itu memiliki barang substitusi yang dekat ya, itu cenderung memiliki permintaan yang elastis. Tetapi misalnya produk itu tidak memiliki barang substitusi ya, yang paling dekat itu ya, uh, masuk ke dalam permintaan yang inelastis gitu ya. Jadi seperti itu. Yang di situ ada jangka waktu. Nah, kalau kita bicara jangka waktu berarti kita bicara produknya juga gitu ya. Jadi pada umumnya memang produk itu cenderung memiliki permintaan yang elastis dalam jangka panjang. Contoh, misal ketika harga bensin itu naik, maka jumlah permintaan akan bensin hanya akan mengalami penurunan pada bulan pertama, gitu ya. Karena pada awal-awalnya saja di orang akan ya menahannya. Tetapi setelah beberapa lama, eh, konsumen itu merasa terbiasa dengan harga perubahan itu. Akhirnya orang-orang tetap akan membeli bensin seperti biasa atau bahan bakar seperti biasa. Namun di sisi lain, pada saat adanya perubahan bensin tadi itu, maka orang-orang di industri atau saja akan lebih
membuat atau menciptakan atau mengembangkan mobil yang irit bensin gitu ya, atau irit bahan bakar, atau malah membuat penggantinya, misal menggunakan bahan bakar dirubah menjadi bahan menggunakan listrik gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang elastisitas permintaan dari jangka panjang ya, karena ini kita bicara jangka waktu ya. Kalau misalnya elastisitas permintaan itu jangka panjang, semuanya itu akan mengalami penyesuaian. Nah, dan dari penyesuaian itu akan menjadi lebih elastis gitu ya, walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Ya, misal pengembangan mobil itu kan nggak instan. Pasti pengembangan mobil akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mampu misal menciptakan mobil yang irit BBM atau menciptakan mobil yang menggunakan tenaga listrik. Nah, itu dari segi jangka waktu. Untuk segi kebutuhan, ya, kita bicara kebutuhan atau kemewahan ya. Kalau kita bicara secara umum terkait dengan produk-produk kebutuhan pokok ya terutama, itu memiliki permintaan yang tidak elastis ya. Namun sebaliknya, produk-produk non kebutuhan itu menunjukkan ke arah lebih elastis. Sebagai contoh, ketika harga beras naik ya, harga beras naik, orang itu nggak akan secara dramatis mengubah konsumsi berasnya ya. Jadi kalau memang nggak akan mengubah secara drastis itu, karena mereka itu tetap akan membutuhkan beras itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita mengacu misal terkait dengan barang non kebutuhan pokok, contoh mobil. Saat mobil naik, maka jumlah permintaan terhadap mobil itu sendiri turunnya sangat drastis gitu ya. Jadi itulah eh, perbedaan antara kebutuhan misalnya dan kemewahan. Kebutuhan tadi berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari, kalau kemewahan misal kendaraan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat ya dari sini kebutuhan dan kemewahan itu tidak tergantung pada sifat barang itu sendiri, melainkan pada pilihan pembelinya. Maka biasanya pengusaha transportasi darat ya, terutama mobil itu lebih mengarah pada suatu kebutuhan dengan permintaan yang elastis. Jadi permintaan pembelian produk mobil itu merupakan suatu kebutuhan dengan permintaan yang elastis itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau ini agak sedikit perbedaan ya dari sebelumnya. Nah, kalau di elastisitas permintaan terhadap harga ini ada sifatnya positif yang saya lihat, yang saya jelaskan tadi, ada sifatnya juga negatif. Artinya apa? Kalau pendapatan itu naik, maka kecenderungan permintaan suatu barang juga akan ikut naik. Nah, itu sifatnya positif. Tapi kalau pendapatan itu menurun, gitu ya, maka kecenderungan permintaan itu akan menurun. Jadi itu sifatnya negatif gitu ya. Jadi yang dihitung di sini merupakan persentase perubahan yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan itu sendiri. Next, ini rumusnya ya. Rumus elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Jadi di situ persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan itu sendiri. Kalau kita perhatikan ini masih sama lah ya rumusnya, elastisitasnya. Cuman yang membedakan kalau tadi Q1 min Q0, kalau ini Q2 min Q1. Sama aja ya.
Walaupun kalau di sini yang berubah itu tadi pakai price, tapi ini pakai income atau pendapatan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya pada saat kita perhatikan di situ. Contoh tahun misal di sini Amin tahun lalu memiliki pendapatan 2 juta per bulan. Mengkonsumsi daging 5 kilo per bulan. Tetapi pada saat pendapatan Amin itu naik, konsumsi dagingnya juga ikut naik. Ini yang saya sebut positif tadi ya. Maka elastisitas permintaannya itu seperti apa? Kita tinggal masukkan dan hasilnya adalah di situ elastisitas permintaan terhadap daging itu sifatnya positif sebesar 0,67. Jadi daging itu merupakan barang normal atau barang pemenuhan kebutuhan. Nah, kita lihat di sini ada, eh, sorry, kita kembali lagi ke sini. Next ini adalah kurva perbandingan antara barang yang sifatnya inelastis, elastis, dan barang inferior setelah income-nya mengalami perubahan. Ya. Cek, kita lihat, kita perhatikan dari grafik itu dijelaskan bahwa misalnya, eh, kita lihat dari kenaikan pendapatan dulu ya. Kenaikan pendapatan itu akan menggeser kurva permintaan ke kanan sudah pasti ya. Untuk barang normal ini ya. Tetapi pada saat barang inferior dia arahnya ke kiri. Nah, itu bisa dilihat pada gambar 4.2 ya. Itu menunjukkan jenis grafiknya berbeda, yaitu kurva konsumsi pendapatannya berbeda ya. Oke, di situ kita lihat pada kurva konsumsi pendapatan menunjukkan hubungan antara jumlah kuantitas yang diminta dengan jumlah pendapatan. Kalau kita perhatikan di gambar 4.2, itu kan memperlihatkan ada 32, sorry 4.3 ya. Itu memperhatikan ada tiga pola. Pola yang berbeda terhadap elastisitas permintaan atas pendapatan. Kita perhatikan di barang normal, ya. Barang normal di sini yang bagian A, ya. Pada barang normal di bagian A atau kurva A ini merupakan ciri khas dari barang normal yang tentu saja barang tersebut merupakan kebutuhan pokok, gitu ya. Jadi akan mengikutilah perubahan harganya akan mengikuti perubahan kuantitas yang diminta. Ya. Oke, nah kalau kita lihat barang yang dibeli pada tingkatan pendapatan tertentu, kita lihat di sini pendapatan di bawah ya, di mana sebagian dari pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk barang itu walaupun proporsinya menurun gitu ya, walaupun proporsinya menurun, tapi itu akan searah. Tapi pada saat kita lihat pada kurva B, kolom B ini cenderung ke barang-barang mewah. Jadi kalau barang mewah itu elastis. Jadi pada saat adanya perubahan itu ya akan mengikuti ya. Pada saat naik akan tetap naik gitu ya. Nah, pada saat yang C ini sebenarnya ini termasuk dalam barang kebutuhan pokok ya. Jadi pada saat pendapatannya tinggi akan mengikuti, pada saat golongan yang berpendapatan rendah, barang-barang inferior setelah pendapatan mencapai titik puncaknya gitu ya.
Jadi nanti pada saat ada titik puncak, pendapatan itu atau kuantitas yang diminta itu akan mengalami perubahan. Beda dengan barang-barang mewah ya, yang B ini ya kalau dia naik maka ikut naik gitu. Kalau yang barang normal yang sifatnya kebutuhan pokok dia akan mengikuti. Nah, itu ya terkait dengan kurva konsumsi dan pendapatan. Next di sini ada rumus elastisitas permintaan silang ya. Jadi masih sama konsepnya, itu mengukur persentase perubahan terhadap barang X dan perubahan terhadap harga barang Y ya. Jadi ini jumlah yang diminta dan perubahan harga barang. Nah, ini rumusnya, konsepnya masih sama semua. Nah, ini contoh kalau kita perhatikan di sini contohnya harga teh ya pada bulan lalu itu 1.800. Permintaan terhadap kopi itu 50 kilo. Tapi pada bulan sekarang teh itu naik gitu ya. Dan permintaan terhadap kopi juga mengikuti kenaikan. Dari data tersebut kita lihat elastisitas silangnya antara kopi dan teh sebesar 0,4. Nah, itu ya mekanisme perhitungannya saya yakin kalian paham. Dan hasilnya adalah 0,4. Nah, 0,4 ini eh, menunjukkan perhitungan bahwa elastisitas silang antara teh dan kopi itu sebanyak 0,4. Artinya apa? Apabila harga teh naik 1%, maka permintaan akan kopi naik sebesar 0,4%. Ya, dengan demikian teh adalah barang substitusi. Artinya apa? Kenaikan harga teh menyebabkan peningkatan permintaan akan kopi. Dan sebaliknya, penurunan teh akan menyebabkan permintaan akan kopi mengalami penurunan juga. Kita cek, oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contoh lagi ya, terkait dengan perhitungan eh, elastisitas silang itu tadi sendiri ya. Jadi kita lihat contoh di bulan lalu harga roti sebesar 2.000 dan permintaan akan kopi sebesar 50 kilo. Nah, pada bulan sekarang roti naik menjadi 2.500 sementara permintaan kopi itu turun menjadi 40. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus elastisitas silang antara kopi dan roti, maka diperoleh nilai sebesar min 0,8. Nah, dengan demikian, elastis silang antara kopi dan roti itu tentu saja nilainya 0,8 ya. Ya, biasanya minnya tidak dianggap itu. Artinya apa? Apabila ada kenaikan harga roti sebanyak 1%, maka permintaan akan kopi itu turun sebanyak 0,8%. Jadi, kopi dan roti adalah barang komplementer. Artinya, kenaikan harga roti menyebabkan penurunan permintaan akan kopi dan sebaliknya penurunan harga roti akan menyebabkan permintaan akan kopi mengalami kenaikan. Namun apabila kalau roti ini menjadi mahal, biasanya kan orang-orang akan mengkonsumsinya ya. Biasanya akan kurang menarik ya untuk mengkonsumsi kopi gitu ya. Biasanya kan kalau kita minum kopi itu pasti ada temennya. Ya, bisa jadi temannya ada roti. Jadi, maka penurunan harga roti itu akan meningkatkan permintaan akan kopi dan sebaliknya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam elastisitas penawaran. Jadi, konsepnya hampir sama dengan elastisitas permintaan tadi. Di situ ada suatu barang yang menunjukkan persentase perubahan pada jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan variabel lain yang mempengaruhi penawaran tersebut. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Contoh di sini harga itu sendiri, harga input dan perkembangan teknologi. Nah, kalau kita penawaran mengacu pada yang teori yang mekanisme pasar kemarin terkait dengan penawaran, harga rendah yang ditawarkan akan rendah. Harganya tinggi yang ditawarkan akan tinggi. Penawaran ini fokusnya ke produsen. Seperti itu. Nah, ini rumus elastisitas penawaran ya. Masih sama ya. Jadi rumusnya di sini penawaran Q2 min Q1 dibagi Q1, P2 min Q1 bagi P2. Nah, di sini juga bisa terjadi kasus-kasus sama dengan elastisitas permintaan. Artinya apa? Adanya perubahan terhadap jumlah maupun harga yang di kasus pertama tadi ya, tapi nilai elastisitasnya itu berbeda, maka bisa digunakan cara perhitungan yang lainnya, yaitu cara perhitungan titik tengah. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, mekanismenya sama ya dengan permintaan itu sendiri. Nah, ini terkait dengan jenis kurva penawaran ya. Pada saat kuantitas, ya, kalau elastisitasnya nol, masih sama ya pada permintaan tadi ya. Elastisitasnya nol, di sini em, jumlah barang yang tetap, tapi adanya perubahan harga. Ya. Kalau elastisitas permintaan, harganya tetap, penawarannya yang mengalami perubahan. Next, di sini juga elastisitas tadi perubahannya itu cenderung misal seperti ini. Harga segini, kita lihat segini. Oke, kita lihat perubahan peningkatan harga tidak seperubahan melebihi ya, melebihi perubahan harga itu melebihi jumlah barang. Ya, kita perhatikan di situ. Kita cek. Oke. Ya, kalau kita perhatikan tadi, itu jadi perubahan jumlah yang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga barang itu sendiri ya. Jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari harga barang itu sendiri. Nah, ini jumlah harga peningkatan itu lebih kecil dari jumlah barang yang ditawarkan ya. Ini perbandingan terbalik ya. Kalau ini perubahan harganya tidak sebanding dengan perubahan barang. Kalau ini perubahan barang, harga besar tidak sebanding dengan perubahan kuantitinya. Nah, ini kurva penawaran yang uniter ya. Jadi sesuai perubahan harga sesuai dengan perubahan barang yang akan ditawar. Oke, di sini sama faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Selain yang saya sebutkan di awal tadi, di sini ada dua, yaitu terkait dengan cepat dari biaya produksi dan jangka waktu analisis gitu ya. Jadi kalau kita bicara biaya produksi biasanya selalu berubah-ubah. Nah, sekiranya lah eh, harus ada penambahan terkait dengan volume produksi. Nah, di penawaran ini tidak akan bersifat elastis ya. Ya, apabila kenaikan penawaran hanya eh, dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya sangat tinggi, tetapi pada penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan saja sebenarnya. Nah, walaupun biaya tambahan itu tidak sebesar pada saat penambahan pengeluaran biaya yang sebelumnya gitu ya. Maka penawaran ini sifatnya elastisitas, elastis, mohon maaf.
Next, selanjutnya terkait dengan jangka waktu analisis ada dua ya. Jangka waktu analisis itu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek ini umumnya terkait dengan kapasitas produksi yang sulit ditambah. Namun eh, umumnya sebenarnya perusahaan itu dapat menambah produksi ya, misalnya dengan mengoptimalkan alat-alat produksi ya, atau misalnya dari mengoptimalkan alat-alat produksi itu kan berarti alat produksinya tidak mengalami perubahan ya. Yang mengalami perubahan itu adalah jam kerjanya. Misal jam kerja 8 jam kerja menghasilkan 1.000. Ditambah lagi jam kerjanya menjadi 10 jam berubah menjadi 15.000. Nah, itu analisis jangka pendeknya ya. Jadi tidak bisa merubah alat-alat produksi secara intensif, tapi bisa merubah atau memperpanjang jam kerja karyawan. Nah, kalau yang jangka panjang terkait dengan produksi dan jumlah barang yang ditawarkan ini dapat dengan mudah ya ditingkatkan kalau di dalam jangka panjang. Karena di dalam jangka panjang ini produsen lebih cenderung menambah kapasitas produksinya dengan cara misalnya membeli peralatan-peralatan yang baru. Misalnya peralatan lama cuma menghasilkan 1.000, membeli peralatan yang baru yang lebih canggih yang bisa menghasilkan lebih dari 1.000. Nah, biasanya di jangka panjang ini, analisis waktu jangka panjang ini, kurvanya itu sifatnya elastis gitu ya. Oke, kita next ke... Nah, ini dia soal evaluasi. Ada dua, silahkan dikerjakan ya. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman yang lain, tetapi tetap pengajarannya secara individu. Oke, cukup di sini terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.